Kembali ke kanal Galaksi. Pastikan sebelum nonton untuk kalian subscribe agar dapat notifikasi dari tayangan informasi menarik lain di kanal ini. Jadi, sila cuci mata. Oke, perkembangannya terakhir ternyata ikan-ikan yang baru kita beli kemarin dengan anak-anak ini banyak mengalami kematian. Mortalitasnya sangat tinggi karena memang faktanya memang kadang-kadang air kolam ini menjadi begitu tidak ada kesesuaian ya dengan air yang selama ini mereka tinggali di sana, karena di sana mungkin dengan kondisi air yang bisa sirkulasinya cukup bagus terganti, sementara di sini kolamnya airnya mungkin ini sisa yang kotoran-kotoran di bawah itu masih banyak, terus kita hanya refill lagi tanpa dilakukan filter ya. Hasil banyak yang ikan kecil-kecil ini mati yang baru-baru ini. Sementara kalau yang besar-besar memang dia sudah cukup beradaptasi dengan lingkungannya ya. Dan bisa jadi apa, karena juga si kecil-kecil ini jumlahnya juga cukup banyak, jadi mereka menjadi kondisinya lebih banyak mereka satu sama lain bersaing ya dengan situasi kolam ini. Tapi sebenarnya sih bisa dilakukan dengan cara menguras lagi dengan memberi air yang baru. Banyak kerjaan jadinya, tapi akan kita lakukan lagi ya, pelan-pelan. Oke, selamat pagi Mitra Galaksi. Aduh ya Allah, nggak ada yang ngurus. Jadi kita akan melakukan pengurasan kolam karena terkait banyaknya ikan yang mati. Jadi kita akan mulai dengan cara bikin, karena sudah tidak ada seroan ikan, kita akan bikin secara mandiri ya, menggunakan bahan-bahan ini yang ada di rumah. Caranya jahit tadi begini. Sekarang gimana cara jahitnya? Banyak-banyak ini lewatin sini, ini langsung, nggak usah jauh-jauh. Nah, pintar ya, dia ketindih. Dah. Tukang apa? Tukang jahit apa? Kerutuk katanya Torik. Lagi ada lagi Torik yang ngangkat keleknya tinggi-tinggi itu. Butet, dia kena muka ayah. Sabun. Ini tadi dari bahannya ini ya, sama senar, sama raket yang sudah rusak jebol.
napas besar dia baru selesai begini aja. Sorry. Kok pakai benang biasa, jebol dia. Matiin airnya dulu, Tarik, mesinnya itu. Mas, sebentar. Oke, sudah jadi serokannya, Tar. Ayo dah sana. Kita mau aja. Ntar lihat ya. Kasih contoh nih. Soalnya. Kita aja. Sudah nyala? Ini. Oh iya. Ayo sekali. Iya. Udah. Masuk aja biar cepet. Udah dapat? Jangan cuman satu. Ya, mulai tuang. Itu tuh matanya tuh. Mana? Ini. Oke, ini ada sebagai petunjuk ya, beberapa ikan ini memang yang baru ini sepertinya setelah pindah air ke sini dia mendapati serangan dari bakteri ya. Jadi badannya dia mengalami semacam ada kutilnya putih-putih gitu ya. Ini contohnya. Dia ada warna kuning. Nah, Wah, besar kita mau ambil. mana lagi yang kutilan? Oh, ini matanya lagi ini. Aduh, kasihan. Ini yang besar, ikan lama ini. Masa dia ada yang mati sebegini? Hah? Ada yang wah, kebesarnya ikannya. Jangan stres itu. Mari. Jadi ini contohnya ikan yang mati karena kena bakteri ya. Kolam ini, jadi kita harus melakukan segera pergantian air kolam dan mengerahkan para krucilnya bekerja. Tak jemu. Tangkap yang sakit itu, coba bisa nggak kau? Sakitnya mata itu. Yang hitam banyak anu kayak kudisnya itu yang pelan badannya ini. Yang badannya hitam. Nah itu pelan. Sini Pak, deketin tangan aja. Coba kita lihat deh. Oke, seperti ini. Jamurnya ada di atas badannya itu. Jangan di matahari sini. Coba lepas pelan-pelan. Basah nggak kan? Ini pelan. Dimakan ikan-ikan gitu. Ayo kasih dong. Bagus kan dia sekarang. Yang pada berebut. Oke teman-teman, jadi seharian ini dari pagi menjelang sampai siang tadi ya, kami sudah cukup disibukkan dengan ngurus kolam untuk menguras ini. Dan ada juga beberapa diantaranya ikan-ikan kecil ini yang kita kuliti dia, beberapa ada semacam kutil ya, atau mungkin itu adalah jenis bakteri yang banyak menempel di kulitnya. Nah ini menjadi pertanyaan, apakah karena mereka padahal saat beli kemarin dari tempat Lingsar itu sudah disertakan cairan biru antibakteri itu ya. Tapi rupanya setelah diletakkan di sini dengan kondisi air yang beda dan juga mungkin kadar amonia yang tinggi, itu cukup memicu pertumbuhan jamur yang cukup banyak di badan beberapa ikan yang kecil-kecil ini. Bahkan sudah merembet sampai menulari ikan yang lama di sini. Bahkan sudah ada yang mati satu juga yang besar. Nah, akhirnya kita lakukan pembersihan isi kolam lagi, air kolam ganti air baru. Dan bisa dilihat perilakunya. Jadi beberapa sudah berenang-berenang di dalam, tidak lagi mengambang ke permukaan seperti kekurangan zat oksigen. Jadi seperti itu ceritanya kira-kira. Jadi apa yang dilakukan hari ini kurang lebih memang sebagai bagian pelatihan juga bagi anak-anak untuk mempelajari perilaku ikan, sekaligus ya materi edukasi tambahan ya yang selama ada di rumah. Kiranya segitu ya pelajaran hari ini tentang ikan. Entah jenis bakterinya apa, nanti kita juga pelajari lewat internet, dan itu kita akan share di anak-anak juga di rumah. Sepertinya ini juga bisa kalian lakukan di rumah dengan materi yang ada di sekitarnya ya. Makasih, suara saya juga cukup habis. Masih ada dia, Tar? Ayah.
Mau kemana sih? Sakit tang. Oke. Gimana beritanya ikannya sekarang? Sudah sehat ya? Oh, senang diantar duduk-duduk di pinggir sini? Hah? Mau masukin apa? Kakinya gitu. Kenapa harus gitu? Ah, Oh, dong nanti ikannya airnya kotor, cepet kotor, mabuk lagi ikannya nanti. Jangan ya? kita menangkap ikan. Oh, jangan. Biarin aja dia begini, bagus. Jadi kalau enggak filternya diaktifkan lagi ya. Jadi kiranya sekian perjuangannya menyelamatkan ikan hari ini. Cukup banyak upaya ya mempelajarinya. Jadi seperti ikan bisa dilihat tadi ikan-ikan sudah akhirnya gampang berdiam diri di bawah ya karena asupan bukan persoalan makan, yang selain makan pola makannya jadi lebih aktif lagi. Mereka juga ini oksigen terlarutnya dia di dalam air jadi lebih bagus. Terus bisa diaktifkan lagi beberapa pompa airnya. Semoga bisa sampai membesar ya di sini ya. Oke, sampai ketemu. Oke, jadi si kucing hitam ini yang makan ini ikan. Dan ini hasil dari air setelah 24 jam. Kondisi air diganti, ternyata angka kematian masih juga banyak. Bahkan sudah kena yang besar juga, kelompok yang besar. Tapi tidak ada jejak dari bakteri yang tumbuh di badannya ya. Seperti halnya kelompok yang kecil-kecil. Jadi apa penyebabnya lagi ini penyakitnya? Masih dalam daya tanya dan kita akan pelajari lagi. Ini ciri-cirinya yang sakit, nah biasanya dia ada jejak jamurnya di badannya. Oke, ini ciri yang kena juga. Jadi di bagian mulutnya dan beberapa ujung-ujung sirip atau di beberapa bagian tubuh biasanya akan kelihatan putih-putih. Aduh, kenapa ini? Nah, seperti ini ya. Jadi ada kelihatan sedikit di bagian tubuhnya, bisa kita copot. Jadi ini hanya upaya sementara yang bisa dilakukan, kadang berhasil, kadang tetap dia mati. Apanya ini? Ini ada jejak siripnya enggak? Nah, siripnya sudah ada terpotong, jadinya memang dia di bagian sini terpotong. Ini artinya dia sudah sempat kena ya. Coba kita masukin di air lagi. Oh, sudah tidak berkutik, tidak berdaya. Oke, seperti ini penampakan dari bakteri yang bisa dicopot dari tubuh ikan ya. Apa dia memang semacam tumor ya yang menggerogoti kondisinya? Karena setelah ini dicopot pun kadang-kadang memang bagian siripnya jadi tercabik, dan itu bikin stabilitas gerak si ikannya menjadi lebih buruk ya. Gerakannya jadi tidak imbang kadang-kadang. Nah, akhirnya berakhir dengan kematian lagi. Cuman yang jadi pertanyaan, si kelompok ikan besar ini tidak jelas dia matinya juga kenapa, karena setelah dia mati dari rangkaian tubuhnya tidak ada jejak kutil atau si kotoran penyakit itu ya. Tapi kok dia mati juga ini? Jadi pertanyaan besar ini dalam pengamatan biota kali ini. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Januari Ini di ekornya yang ngabisin ya, Tar. Ini sudah kena yang di keruk kemarin penyakitnya. Ayo coba ngulutin dia. Mulutnya kembung modelnya. Itu mulutnya. Jadi kita kasih makan nih. 8 Juni pasca seminggu dari pembelian bibit,
ternyata menunjukkan gelagat makin meningkat kematian massal dari hari ke hari dan sudah menyerang ikan-ikan besar yang lama. Tuh lihat. Jangan-jangan mereka ini terserang corona. Selamatkan. Oke, rekam. Ada sejumlah ikan yang sudah mati seperti ini banyaknya. Jadi setelah upaya dari menyelamatkan dengan cara menguras sampai dengan memberi air yang baru ya, maksudnya biar bisa mengurangi faktor penyakitnya, ternyata sama tetap berlanjut. Jamur-jamur itu bakal menyerang yang ikan-ikan lama. Jadi bisa dipastikan ada kemungkinan ikan baru yang kecil-kecil kita beli terakhir itu yang membawa bibit penyakitnya, sehingga waktu dimasukkan ke sini awalnya mungkin meski sudah dikasih dengan antibakteri yang warna biru saat pembeliannya, mungkin di sana dia tidak bereaksi. Tapi begitu dimasukkan di air yang baru, sini air pump itu ya, ternyata justru memicu penyakitnya lebih jauh cepat berkembang. Seperti itu ya kira-kira diagnosanya sementara. Karena sebelum dimasukkan ke sini ikan-ikan yang lama sebenarnya tidak mengalami apa-apa nih. Justru setelah kedatangan ikan-ikan baru ini malah bereaksi. Jadi itu pembelajarannya sementara, mengenaskan sebenarnya, tapi ya mudah-mudahan kita belajar dari pengalaman. Oke, jadi ini adalah kematian massalnya berikutnya. Menyedihkan memang, tapi ini adalah yang sedikit lebih ya dibanding awal-awal kemarin. Dalam sehari semalam kita bisa temuin sampai 40 ekor, dan ini yang ikan lama di kolam ini ya, penghuni lamanya. Yang sangat menyedihkan karena yang merah ini adalah salah satu maskot dari kolam kita, karena dia ini dia matanya itu satu buta ya, buta memang bawaan dari sananya, dari lahirnya memang. Ternyata dia yang malah pergi. Itu sedih Pak.